Assalamualaikum. Maaf Ustaz, kami baru hijrah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar bagi kami selama ini. Selama ini kami tidak mengetahui dan peduli tentang di bulan Dzulhijjah. Maka sekarang kami akan beriltizam kepada seluruh masyarakat Islam. Mohon jelaskan Ustaz. Soal yang pertama, kapan masuk awal Dzulhijjah? Soal yang kedua, mohon jelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari tersebut. Soal yang ketiga, dan tentang keutamaannya. Kami membaca bahwa satu hari berpuasa sebanding dengan 1000 hari, bahkan 10.000. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Semoga saudara kita ini diberikan hidayah oleh Allah dan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu syar'i. Maka soal yang pertama, kapan masuk awal Dzulhijjah? Awal Dzulhijjah masuk dengan masuknya atau terlihatnya hilal Dzulhijjah. Dan seperti kasusnya malam ini, kita sekarang yang zahir adalah 29 Dzulqa'dah. Dan satu bulan itu seperti di banyak hadis, sekitar lebih dari 5 hadis dari Umar, dari Aisyah dan yang lainnya, inna syahru hakada 10 wa hakada 10 wa hakada 9. Maknanya satu bulan itu hanya 29 hari. Maka ini asal dari satu bulan 29 hari. Dan pada malam ini adalah malam ke-29. Maka asal dari bulan Dzulqa'dah 29 hari. Namun dilihat apakah terlihat hilal atau tidak. Beristimbat dengan hadis-hadis yang datang tentang permasalahan Ramadan, yang datang dari berbagai sahabat juga, dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gumma alaikum fa akmilul iddah 30 yauman." Maka puasa itu dengan melihat hilal, dan berbuka itu maknanya hari Idul Fitri itu dengan melihat hilal. Dan begitu pun sembelihan. Hukum masuknya Idul Adha, masuknya 10 awal Dzulhijjah dengan melihat hilal. Maka hilal itu tadi kita sebutkan ada berapa satu bulan? 29 hari. Maka lihatlah hilal. Jika masuk, maka puasalah dan berbukalah. Namun jika tidak terlihat hilal dikarenakan mendung, fa'akmilul iddah 30 yauman. Maka prakteknya seperti malam ini. Di tarikh disebutkan 29 hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli bertepatan dengan 29 Dzulhijjah. Maka malam ini antara dua pilihan. Jika terlihat hilal, maka masuk kepada 1 Dzulhijjah. Dan jika tidak terlihat hilal, maka digenapkan hari ini, besok adalah hari ke-30. Seperti itu gambarannya. Lalu pertanyaan yang kedua, mohon jelaskan kepada kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari tersebut. Maka apa yang dilakukan di hari-hari tersebut terjawab dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mal amalu fi ayamin afdal minha fi hadhihi." Tidaklah dari hari-hari 10 Dzulhijjah ini amalan-amalan yang jika dilaksanakan sangat dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan sampai jihad fisabilillah, sampai jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang berjihad dan dia membawa senjatanya, kemudian dia berperang dan tidak balik, maka bisa jadi derajatnya sama dengan itu, sama dengan orang yang berjihad fisabilillah. Maka ini poin pendalilannya, lebih jelas lagi di riwayat Abu Daud yang masih sanadnya seperti sanad di Sahih Al-Bukhari, masih dari sahabat Ibnu Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha
ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Di riwayat Abu Daud disebutkan yakni ayyamal asr. Maka dikatakan ma min ayyamin, maka tidaklah dari hari-hari di dunia ini 1 tahun amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali pada hari-hari ini, kata Nabi. Yang mana hari-hari ini maknanya Nabi meriwayatkan di ayyamil asr, dari mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Maka dari pendalilan hadis Ibnu Abbas ini menjadi pendalilan bagi kita dan menjawab dari soal saudara kita, apa yang harus dilakukan jika kita mendapati 10 hari tersebut. Maka jawabannya seperti ucapan Nabi tadi, bahwa tidak ada hari-hari dari amal-amal soleh yang dilaksanakan Bani Adam paling dicintai oleh Allah kecuali amalan di 10 awal dari Dzulhijjah. Maka inilah jawabannya. Dan jawabannya secara eksplisit, apa yang kami lakukan, kata penanya, maka lakukanlah amal-amal ibadah. Amal-amal terbagi menjadi 3. Pertama, amalul lisan. Yang kedua, amalul qalb. Yang ketiga, amalul jawarih wal arkan. Maka amalul qalb seperti ikhlas. Maka ibadahnya ikhlaskan untuk Allah dan bersabar dan bersyukur. Itu semuanya amalan hati. Dan yang kedua, amalan lisan. Banyak beristighfar pada hari-hari ini, meminta ampun kepada Allah, dan banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan juga banyak membaca ayat Al-Quran seperti amalan-amalan lisan yang lainnya. Dan amalan al-jawarih wal arkan, banyak berpuasa. Maka keutamaan dari 10 hari-hari Ayyamul Ashr, keutamaannya di siang hari. Maka di siang harinya itu, dan juga sebagian ulama mengatakan di malam harinya, namun jelas dari Ayyamul Ashr lafaz ini siang, maka siang itu dipergunakan kebanyakan untuk apa? Untuk berpuasa. Maka saya menasihati kepada diri pribadi dan penanya dan ikhwanuna yang ada di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i dari santri-santri dan saudara-saudara kami, karena di antara kita tidak ada bedanya kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka saya di sini tidak lebih unggul dari kalian sehingga kita seperti merendahkan santri-santri, tidak. Tetapi kalian saudara kita, yang mana 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan kalian mungkin lebih baik daripada kami. Belajar dengan kami dan kalian bisa acceleration dan pergi ke Yaman ataupun pergi ke negara Arab dan belajar di sana, maka dalam waktu dekade ke depan mungkin antum lebih baik daripada kami. Sehingga kita sama, tidak menyebutkan santri-santri yang pesannya masih pada culun, pada rendah ilmu dan sebagainya, tidak. Kita sama di sini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan yang Allah lihat di antara kita. Maka kembali kepada pertanyaan, apa yang kami lakukan? Kami menasihati kepada diri kami dan kepada saudara-saudara kami yang belajar bersama di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat ini, untuk melaksanakan puasa. Maka kami menghimbau, jika memang malam ini masuk kepada malam pertama Dzulhijjah ataupun malam ke-30, never mind. Yang jelas jika besok kita masuk kepada 1 Dzulhijjah, maka nanti malam kita melaksanakan sahur bersama. Dan insya Allah buka bersama, kita akan menyediakan buka bersama makanan-makanan Arab seperti sambusa, the triangle, ataupun makanan-makanan Indonesia juga. Yang jelas kita beribadah semuanya. Bisa 10 hari puasa? Are you ready to fight? Untuk melawan hawa nafsu? Nanti jangan di tengah-tengah lapar. Ustaz, pengen makan, lapar siang. Nggak ada yang masak. Istri kita pada puasa. Kita pun pada puasa semua. Siap? Mutakib? Alhamdulillah. Kita harus semangat dalam kebaikan. Kita tidak memanjakan saudara-saudara di sini. Makanya kami enggak menyebutkan santri-santri. Seakan-akan kalau santri-santri kalian masih culun-culun, masih pada bau kencur. Tidak, kalian rijal. Kalian laki-laki, mengamalkan amal soleh dan sebagainya. Jadi insya Allah kita berpuasa bersama dan berbuka bersama
Dan ini yang dipertanyakan di pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, tentang keutamaannya kami membaca bahwa 1 hari berpuasa sebanding dengan 1000 hari. 1 hari 1000 hari. Kalau 10 berarti 10.000. Bahkan 1 hari 10.000. Mohon penjelasannya tentang hadis ini. Untuk hadis tentang keutamaan berpuasa di 10 awal Dzulhijjah telah banyak periwayatan. Di antaranya yang ditanyakan oleh saudara kami, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di Syu'abil Iman, diriwayatkan dari sahabat Anas, katanya, kita katakan katanya karena hadis ini dhaif jiddan. Katanya dari Anas, kana yuqalu fi ayamil asr bi kulli yaumin alf wa yaum Arafah asratu alaf yaumin. Maknanya dikatakan kepada Nabi, kata Anas, bahwa 10 dari hari Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa 1 hari saja seakan-akan berpuasa 1000 hari. Dan barang siapa yang khusus puasa Yaum Arafah, hari keberapa? 9, hari Arafah, maka bagaikan puasa 10.000. 1 hari 10.000. Lafaz-lafaz seperti ini jelas kebanyakan dhaif. Maka hadis ini hadis yang dhaif karena di sanadnya dari Muhammad ibn Amr ibn Jabalah, hadatsana Harami ibn Amarah, hadatsana Harun ibn Musa, sami'tul Hasan yuhadits an Anas. Maka di sini sanadnya dhaif dikarenakan Al Hasan Al Basri mudallis dan dia berkata an Anas, tidak sharih. Maka Imam Muhaddits Al-Albani rahimahullah di dalam dhaifahnya pun telah mendhaifkan hadis ini. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Dan pertanyaan yang masih berhubungan dengan keutamaan berpuasa pada hari 10 hari pertama datang juga dari Aisyah. Siyamu awal yauminal asr ya'dilu mi'ah sanah wal yaumu tsani ya'dilu mi'ati sanah fa idza kana yaumut tarwiyah ya'dilu alaf am wa siyam yaum Arafah ya'dilu alfai am. Adapun ini hiperbolik sekali. Dan ini menandakan hadis ini ada sesuatunya. Apa lafadznya? Puasa di 10 awal Dzulhijjah, katanya di hari pertama ya'dilu sesuai dengan pahala di hari pertama, hari tanggal pertama, jika besok berarti maknanya besok. Maka sesuai dengan 10 tahun puasa. Hari pertama. Hari kedua wal yaumu tsani ya'dilu mi'atai sanah. 200. Hari kedua 200. Terus disebutkan faida kana yaumut tarwiyah. Kapan yaumut tarwiyah? Tadi disebutkan yaumul Arafah tanggal 9. Yaumut tarwiyah kapan? Tanggal 8 Dzulhijjah. Maka barang siapa yang puasa di hari tarwiyah di 8 Dzulhijjahnya menjelang akhir-akhir, maka alfu amin, 1000 tahun, bukan 1000 hari, 1000 tahun dia berpuasa. Wasiyam yaum Arafah, dan barang siapa yang puasa di hari Arafahnya ya'dilu alfai am, 2000 tahun. Bukan 2000 hari, 2000 tahun. Maka telah dinukilkan oleh Al-Fathani di dalam Tadhkiratul Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis yang palsu. Maka di sanadnya ada Muhammad ibnu Muhram, yang mana dia kadzab, pemalsu hadis. Maka inilah jawaban yang bisa kita berikan. Kesimpulannya dari pertanyaan yang ketiga, hadis-hadis tentang puasa mempunyai keunggulan 1000 hari, 10.000 hari, atau bahkan 10.000 tahun, maka ini semuanya hadisnya tidak sahih. Maka cukup dengan hadis yang bersifat mutlak tadi dari Ibnu Abbas, di mana di riwayat Abu Daud yang lebih gamblang disebutkan, "Ma min ayamin al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayam al-ashr." Maknanya hari-hari yang paling Allah cintai dari hari-hari biasa, yang mana dilakukan padanya amal-amal saleh, yang Allah paling cintai di 10 awal Dzulhijjah, maka ini masuk kepadanya puasa, masuk kepadanya baca Al-Quran, masuk kepadanya amalan-amalan yang lain. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum wa nuqimus shalah.
Pas banget ini masalah. Ya.